Dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati dari kerajaan surga. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap telinga yang mendengar mereka pulang diberkati Tuhan. Agar mereka sedang menghadapi masalah, mereka mengalami pertolongan dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, Kerinduanku Church cabang kota Bekasi, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Sebuah kehormatan bagi saya di pagi hari ini, di awal bulan November ini, bisa kembali hadir dan memberkati saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Siapa yang excited di bulan yang baru ini? Siapa yang percaya sesuatu yang baik Tuhan siapkan? Siapa yang percaya kita akan tutup tahun ini dengan berkat yang dahsyat? Kita berikan kemuliaan dulu, tepuk tangan. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan sebuah kesaksian. Karena tahun ini adalah the year of many open doors. Tahun di mana Tuhan banyak membukakan pintu setiap minggunya ke depan. Saya akan membacakan satu kesaksian saudara. Kesaksian yang pertama, Bapak Ibu, untuk hari ini datang dari seorang perempuan yang bernama Grace Natalia. Saudara, kalau ada fotonya bisa tolong dipersiapkan. Grace Natalia, Bapak Ibu, divonis oleh dokter mengalami yang namanya penyakit autoimun SLE, myasthenia gravis dan Hashimoto, Bapak Ibu, sejak tahun 2015. Bapak Ibu, pada 4 Mei 2025 setelah pulang ibadah dari sesi ketiga di Kerinduanku Church, kembali kondisi imunnya drop dan harus diopname. Ketika diopname, Grace Natalie mengalami yang namanya gagal nafas dan perlu menggunakan yang namanya alat bantu pernapasan. Pada 28 Mei Bapak Ibu 2025 kembali ke rumah sakit dan mengalami menjalani terapi dan diminta untuk cek laboratorium. Setelah hasilnya keluar, Bapak Ibu, dia harus menjalani terapi plasma. Ini susah sekali namanya saudara ya. Plasma Haheris saudara, plasma Haheris. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib dan heran. Kenapa? Karena ketika dicek Bapak Ibu, ketika didoakan, ketika dicek hasilnya dia sehat sempurna, normal saudara. Dan tidak perlu mengalami atau menjalani terapi plasma Haheris. Bapak Ibu, tim media tolong dipersiapkan, nanti di endingnya akan saya munculkan kembali. Biar saudara bisa lihat fotonya ketika dia menggunakan alat bantu. Saya sudah izin sama orangnya untuk saudara bisa disaksikan. Hari ini Bapak Ibu, sepanjang 1 bulan ke depan gereja kita akan membahas mengenai sebuah tema yang baru. Bulan lalu apa temanya Bapak Ibu? Living Prayer, doa yang hidup. Sebulan yang lalu apa temanya Bapak Ibu? Sebulan yang lalu apa? Hikmat Bapak Ibu. Sebulan yang sebelumnya lagi apa? Mantap saudara ya. Minggu lalu 3 bulan kita hikmat, living prayer, wisdom Bapak Ibu, living prayer. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema besar, yaitu resilience. Bapak Ibu, resilience. Mari kita lihat Bapak Ibu 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. 2 Korintus 11, 22 sampai dengan ke-26. Mari kita baca 4 ayat ini sama-sama Bapak Ibu. 2 Korintus 11 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Apakah mereka orang Ibrani?
Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. 23 saudara silakan. Apakah? Aku lebih lagi, aku lebih sering didera, kerap kali dalam bahaya maut 5 kali aku, setiap kali 40 kurang, 25 3 kali aku, 1 kali aku, 3 kali mengalami, sehari semalam aku, 26 kita baca sama-sama dalam. Aku sering dan bahaya dari orang-orang, bahaya di, dan bahaya dari. Bapak Ibu izinkan saya mendrap apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya drap Bapak Ibu, tampilkan drapnya. Dikatakan kerja keras yang luar biasa. Ayat 23, sering dipenjara, sering kali didera dan hampir mati. 5 kali disesa oleh orang Yahudi. Hukuman Bapak Ibu didera 3 kali oleh orang Roma. Dicambuk tanpa batas oleh tentara Romawi. Seringkali batangnya batang besi atau logam. Dirajam sekali dengan batu. Dikatakan 3 kali kapal karam. Sehari semalam terapung di laut. Bahaya dalam perjalanan, bahaya sungai, ada penyamun, ada perampok, kerja berat, susah payah. Sering kali Paulus tidak tidur, lapar, haus, sering berpuasa, kedinginan, kekurangan pakaian, beban batin yang besar karena memikirkan jemaat. Itu dari ayat yang baru kita baca. Dari ayat yang lain Bapak Ibu, Filipi, dalam Kisah Para Rasul, Paulus di penjara di Filipi. Dianiaya di Antioquia, diusir dari Tesalonika, dihadapkan kepada para penguasa, kapalnya karam, diserang ular berbisa. Yang sedang saya bacakan sama saudara adalah masa momen yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika mengikuti Yesus. Saya tidak ngomong ini supaya saudara pulang dan mengalami seperti Paulus, no. Tapi saya sedang bilang sama saudara, iman Kristen adalah iman yang kuat menghadapi badai kehidupan. Saya ulang lagi, iman Kristen, sebuah iman dapat dipercaya ketika iman itu sudah teruji. Iman yang tidak teruji itu bukan iman. Makanya Bapak Ibu dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan ke-9 kita baca yuk. 2 Korintus 4, 8 dan ke-9, 3, 2, ya. Dianiaya, dihempaskan, namun tidak apa? Tidak binasa. Sebuah penelitian dari para leaders Bapak Ibu di dunia mengatakan demikian. The key ingredients in the most successful leader is not their knowledge, not their skill, not their desire, but their resilience. Dikatakan salah satu kunci rahasia keberhasilan dari seorang leader adalah bukan pengetahuannya, bukan skillnya, bukan hasrat atau keinginannya, tapi adalah resilience. Sama-sama bilang sama saya, resilience. Apa sih Pak Pendeta arti dari resilience? Arti dari resilience Bapak Ibu secara etimologi, Bapak Ibu berarti melompat kembali. Berarti bangkit lagi setelah jatuh. Dalam ilmu psikolog, resilience artinya pulih dari tekanan, pulih dari penderitaan, pulih dari kegagalan, berfungsi kembali secara sehat. Itu secara psikologi. Secara iman Kristen, apa sih resilience? Secara iman Kristen, resilience adalah bukan sekedar kemampuan mental, tetapi hasil dari iman, pengharapan, dan kasih. Karena iman memberi kita alasan untuk bertahan. Karena pengharapan memberikan kita arah untuk masa depan. Amin. Karena kasih Allah membuat kita bangkit kembali menghadapi badai.
Amin Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, resilience, ketangguhan itu gift, is a gift. Sama-sama bilang sama saya, is a gift. Ketangguhan itu bukan resilience, bukan hasil dari semangat baja. Tapi resilience adalah hasil dari kasih karunia Allah yang turun atas setiap saudara di tempat ini. Orang dunia ngajar resilience adalah semangat baja. Tetapi sebagai pendeta, as your senior pastor, as your lead pastor, as your pastor, as your friend, as your laik. Sebagai teman saudara, saya pengen bilang sama saudara bahwa kita kuat bukan karena semangat kita yang kuat, tapi karena Kristus yang menguatkan kita. Amin. Biar saudara nggak salah paham dulu nih, karena kalau nggak dibawa ke situ, jadinya motivasi khotbah ini. Karena kalau nggak dibawa ke situ, jadinya khotbah ini ngajarin saudara untuk yang namanya memompa. Motivator itu memompa dari luar ke dalam. Tetapi firman Allah itu yang di dalam saudara, Yesus keluar untuk menolong saudara. Amin. Yuk biar mantap khotbah ini, kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. 3 reaksi orang menghadapi yang namanya kesulitan. Reaksi yang pertama adalah marah dan frustasi. Mengapa ini terjadi kepada saya? Aku kan orang benar, saya suka ketawa. Kadang-kadang kalau orang Kristen punya masalah ngomong begini, Tuhan, apa salahku? Karena saya pernah doa kayak gitu. Saudara mau tahu Tuhan bilang apa sama saya melalui perenungan saya? Roh Kudus ngomong gini di hati saya, yakin nanya apa salahnya? Karena banyak salah kamu. Tidak ada di tempat kita yang bisa bilang gini, Tuhan, apa salahku? Tuhan akan bilang, tadi baru lewat mobil kau udah maki tuh orang. Tadi malam kamu doa ribut sama istri. Kamu tuh lihat orang pakai baju jelek kamu ngomongin di hati. Tidak ada di orang di tempat ini yang berani ngomong sama Tuhan yang layak ngomongin Tuhan. Apa salahku? Tuhan bilang banyak. Sebenarnya pertanyaannya bukan apa salahku. Pertanyaannya apa benarku? Tuhan bilang cuma satu. Kebenaranku membenarkan kamu. Amin. Reaksi yang pertama adalah marah. Marah. Frustasi. Kita menuntut kembali. Kita komplain. Kita kehilangan damai sejahtera. Ketika badai ngantem hidup kita, kita marah. Apalagi kadang-kadang badai itu datang gak pakai WA. Betul tidak? Setuju gak masalah datang tiba-tiba? Tapi kabar baiknya berkat juga datang tiba-tiba. Bukan masalah gak ada yang amin. Gak berkat aja gak ada yang suruh amin. Reaksi yang kedua, orang menghadapi badai kehidupan, menyerah atau mundur. Ah udahlah, capek ikut Tuhan. Alah, berkat, gak ada berkat. Kalau pendeta tanya, ada Amin, adanya Imran. Amin udah pulang. Marah, kecewa, mundur dari yang namanya kehidupan. Saya selalu bilang sama saudara, menyerah kelihatannya aman. Menyerah kelihatannya cara yang paling gampang. Menyerah kelihatannya cara yang paling enak. Tapi saya mau bilang sama saudara, menyerah selalu bukan pilihan bagi orang percaya. Dan pilihan yang ketiga, Bapak Ibu, karena Alkitab yang Ibrani 10 yang ke-39, orang yang mengundurkan diri akan binasa. Melainkan orang beriman akan beroleh hidup. Lihat ayat saudara. Orang kalau mengundurkan diri, kata Alkitab, binasa. Yang ketiga, respon orang menghadapi badai kehidupan adalah bertahan. Hadir. Hadapi. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan lari. Ayo bilang lo jangan lari. Tepok lo jangan lari bilang. Amin. Bukan hanya jangan lari, tapi hadir, presence, ada. Bapak Ibu Yesus, dia tahu dia akan ditangkap, dia akan dipenjara, dia akan disalibkan, betul? Tapi Yesus tetap pergi ke Getsemani. Yesus nggak lari, Pak. Yesus hadir. Tuhan mau anak-anaknya jangan lari dari masalah. Tuhan mau anak-anaknya, kamu saudara dan saya bukan burung emprit, kita raja walinya Tuhan. Bapak Ibu kalau gagak, itu suka ganggu yang namanya Raja Wali. Raja Wali diem aja. Raja Wali cuma bawa gagak terbang lebih tinggi. Ketika gagak mengikuti Raja Wali terbang lebih tinggi, gagak kehilangan atmosfer, kehilangan napas, gagak mati sendiri.
Raja Wali adalah binatang yang paling suka lihat badai. Lihat badai, dia angkat tangannya, dia terbang lebih tinggi. Jangan lari Pak, jangan lari Bu. Adik-adik muda jemaat yang saya kepadanya Tuhan percayakan saya gembalakan. Jangan lari. Hadapi. Ini bukan motivasi kelas, no. Tapi ini kebenaran firman Allah. Kita perlu mengerti bahwa ketangguhan, apa sih kata resilience? Bapak Ibu dalam terjemahan Kamus Besar Merriam-Webster, resilience artinya Bapak Ibu adalah mampu menahan guncangan tanpa mengalami kerusakan permanen. Bahasa gampangnya begini, gak trauma. Arti resilience yang kedua Bapak Ibu adalah pulih atau menyesuaikan diri dengan mudah dari kemalangan atau perubahan. Gampangnya begini, saudara tiba-tiba dihantam masalah ekonomi. Orang yang resilience bukan aja gak lari, tapi dia mampu mengadaptasi. Dia mampu menyesuaikan dengan keadaan. Dia mampu menyesuaikan keadaan tidak seperti yang dia mau. Dia mungkin awal-awal kaget, tetapi beberapa waktu kemudian oleh pertolongan Allah dia bisa menghadapinya. Awalnya ada ombak, dia kaget, tapi berapa kali waktu kemudian kita balik, dia berselancar di ombaknya. Kok gak ada yang amin sih saudara? Amin. Awalnya ada hujan, dia hujan, tapi lama-kelamaan dia dancing in the rain. Tepuk tangan dong, udah dancing nih gue nih. Amin. Awalnya dia dipecat, nangis-nangis. Tapi berapa waktu kemudian dia buka toko. Tokonya rame. Itu yang dipecat tuh. Nggak, arti dari resilience bukan hanya bertahan. Tetapi bisa menyesuaikan. Difitnah, kaget. Tapi habis itu bangkit. Iman Kristen bukan sekedar bertahan. Bertahan mah iman dunia. Tapi iman Kristen adalah terjang. Amin. Makanya Paulus bilang, kami ditindas. Kami dihambat. Kami ditekan. Tapi kami maju terus. Amin. Yang berdiri depan saudara oleh anugerah Allah. Dikaruniakan resilience sama Tuhan. Amin. Dikaruniakan resilience. Ada dua hal yang ingin saya bagikan sama saudara. Bagaimana bisa memiliki resilient faith. Iman yang ulet gitu. Iman yang gitu. Iman yang apa saudara? Kurang marah gitu. Iman yang apa? Gitu. Lebih marah gitu. Iman yang gimana ya sampai gini, sampai orang gini. Udahlah gak usah diganggu. Makin diganggu makin naik. Amin kayak apa gitu. Udah deh gak usah diomongin makin maju. Makin difitnah makin bagus. Amin tuh difitnah lo nangis ini kenapa gue difitnah? Mau mati aja. Saya pernah isengin jemaat yang WA saya, Pak, hampir setahun istri saya saksinya. Pastor saya juga tahu. Pak, saya nggak kuat Pak, mau mati aja Pak. Asal WA nggak kuat Pak, mau mati aja. Saya WA, Pak, Bu masih hidup saya bilang. Yang pertama apa sih resilient faith? Resilient faith yang pertama adalah catatan-catatan saudara. Selama sebulan ini, Bapak Ibu ketika saya doa tanya sama Tuhan, apa tema bulan November? Apa temanya? Dan kuat di hati Tuhan bilang resilience. Terus saya tanya, kenapa resilience? Kenapa enggak khotbah-khotbah yang siapin Natal dan sebagainya? Dan dalam perenungan saya impresi di hati. Roh Kudus ngomong gini, kasih tahu sama jemaat bahwa mereka harus kuat. Mereka harus kuat. Jangan nyerah. Karena sebentar lagi aku akan menjawab doa mereka. Ini bukan bisa-bisanya Gideon, bukan saya bertanggung jawab sama perkataan saya. Mana berani saya ngomong di mimbar, nggak ada omongan itu. Mana berani saya ngomong di mimbar, nggak ada perkataan itu. Cuman bisa-bisaan Gideon untuk romantisme biar jemaat kayak, amin. Memang saya nabi palsu. Cukup diomongin, saya nggak usah dibilang nabi palsu. Kan khotbahnya soal doa. Sebulan. Doa yang tidak jemu. Hari ini izinkan kami para pendeta di tempat ini ngajarin saudara. Untuk stay resilience. Jangan geser dari imanmu.
Yang pertama, bagaimana untuk punya resilient faith? Yang pertama adalah memiliki iman percaya bahwa God is able. God is able. God is able. Bahwa Tuhan itu mampu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang saya sembah. Kurang semangat, Tuhan yang saya sembah sangat mampu berkati saya. Sekali lagi, Tuhan yang saya sembah sangat mampu tolong saya. Resilient faith digantungkan kepada karakter Allah yang mampu, yang sanggup, yang mampu, yang punya kapabilitas untuk tolong kita. Kita menggantungkan iman kita bukan kepada out nowhere. Kita menggantungkan iman kita bukan kepada sesuatu yang gak jelas. Yesus Kristus Tuhan kita punya proven track. Punya track record yang terbukti, betul tidak? Mari Efesus 3 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Mari sama-sama kita baca 3, 2, ya. Jauh lebih daripada yang kita, seperti yang dari kuasa yang apa Bapak Ibu? Bekerja di dalam, sama-sama bilang sama saya, jauh lebih banyak dari yang saya doakan atau yang saya pikirkan. Amin. Dalam Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu, kata Alkitab, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang apa? Yang gagal. Saya tulis dalam slide saya, Allah kita adalah Allah yang memelihara anak-anaknya. Allah kita adalah Allah yang memelihara apa? Anak-anaknya. Bilang kiri kanan saudara, jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara kamu. Ayo bilang jangan khawatir. Amin. Jangan bergantungan imanmu sama dikit lagi Desember di THR. Ya, dikit lagi ada duit. Jangan gantungkan. Gantungkan bahwa harapanmu bahwa tahun ini dia akan tutup indah buat saudara. Amin. Saya sih punya iman sih. Saya selalu ngecek tabungan saya. Saya selalu ngecek hidup saya di akhir tahun. Dan selalu saya ketemukan dia setia sama saya. Amin. Selalu. Itu grafiknya gini nih. Selalu. Gak pernah enggak. Always, gak pernah never. Gak lucu. Mari kita akan melihat bagaimana cara Allah memelihara kita. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 6. Bapak Ibu ini bahannya banyak sekali. Mari kita moving forward yuk. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Allah yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ketiga, silakan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang kelima. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Kita cepat saja. Bagaimana cara Tuhan memelihara kita? Our God is able. Yang pertama, sesuai kebutuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, kebutuhan kita. Kenapa Tuhan meminta Elia, Bapak Ibu, untuk pergi ke sungai Kerit? Bukan kenapa sungai Yordan. Karena hanya satu orang, kecil sungai Kerit. Cukup untuk yang namanya Elia. Kenapa yang disuruh dikirimkan adalah burung gagak yang kecil? Karena satu orang. Tuhan akan pelihara saudara sesuai keperluan saudara. Amin. Sesuai apa? Keperluan saudara. Dulu saya nggak ngerti perkataan mama saya. Yang bilang nanti punya anak Tuhan kasih berkatnya. Nanti kalau mau nikah ada berkatnya. Dulu saya nggak ngerti. Tapi ketika saya jalanin saya ngerti. Ada aja berkatnya. Sama-sama bilang sama saya, ada aja berkatnya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, ada berkat buatmu. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan memelihara kita sering tidak terduga. Dia kirim burung gagak. Kalau sekarang burung gagak muncul ke rumah orang Kristen, pasti kita tolak dalam nama Yesus. Setan, lepas. Siapa yang kemarin pergi Halloween? Bertobat kamu.
Burung gagak, Bapak Ibu. Burung gagak makanannya apa? Toke. Apa? Burung gagak makanannya, toke siapa yang ngomong tadi? Apa saya dengar ya? Burung gagak makannya daging. Tetapi Tuhan suruh burung gagak nganter. Nganter apa, bos? Nganter daging kepada Elia. Sering tidak terduga. Makanya saya selalu bilang sama saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja buat berkati saudara. Makanya jangan fokus sama satu orang. Kadang-kadang kamu nanti jadi kecewa. Kamu bilang, ini saudara saya pasti tolong nih. Enggak ditolong. Yang kau pikir nggak nolong malah norong. Makanya percayalah Tuhan yang tolong kamu. Masalah Tuhan mau pakai siapa nggak usah pusing. Dia pasti tolong. Betul nggak saudara? Kita nggak pusing. Yang penting Tuhan tolong. Yang ketiga, Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Sama-sama bilang sama saya, tepat pada waktunya. Alkitab bilang pagi dan malam. Pagi dan malam. Saudara bisa bayangin nggak, pagi dan malam burung gagak nggak pernah gagal. Itu burung gagak nggak kerja di hotel loh. Yang breakfast nggak pernah telat. Tapi pagi burung gagak langsung wak, wak. Itu gagak Jakarta. Makan. Malam lagi dihitung lagi burung gagak. Kita bilang 2 juta orang di padang gurun. Tapi pagi dan malam Allah nggak pernah terhambat pelihara mereka. Nggak ada IO di muka bumi yang bisa urus 2 juta orang. Di padang gurun, rumah makan sederhana nggak ada. Gojek kalau di sana juga nyasar. Gojek bilang sesuai titik ya, titik yang mana Pak? Semuanya sama ini Pak, kata Gojek. Kalau ada Gojek, tolong dibantu. Betul nggak saudara? Tepat pada waktunya. Nah makanya saya mau bilang sama saudara, saya sengaja cepat ini biar saudara bisa mengerti. Makanya hati-hati mengatupkan mulut kita. Maksudnya apa? Hati-hati pakai mulutmu. Saya takut Tuhan mau tolong, mulutmu udah batalin. Saya kasih ayatnya sama saudara. Karena perkataan kita akan menentukan berkat mendekat atau menjauh. Amin. Perkataan kita akan menentukan berkat mendekat atau menjauh. Mari kita lihat Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-25. Ini kisah tentang orang yang ngomongnya sembarangan. Terjadilah kelaparan hebat di mana ketika mereka sehingga kepala keledai berharga dan 1/4 kap dari 5 keping perak. Cepat saja, 1 kepala keledai dirupiahkan 12 juta. Kepala keledai mati 12 juta pada masa itu. Saya tahu kepala kakap ikan mahal, saya tahu. Tapi saya nggak pernah dengar orang udah ke restoran 1 kepala keledai. Ini 1 kepala keledai 12 juta. Alkitab bilang, mohon maaf, kotoran burung, tahi, Bapak Ibu, itu harganya 750.000. Bahkan dalam ayat selanjutnya dikatakan demikian, bahwa terjadi kanibalisme. Anak-anak dimakan sama orang tuanya, saking kelaparan hebat. Mari kita lihat ayat yang kedua dan pertama. 2 Raja-Raja 7, ayat 2 dan pertama. Tadi 2 Raja-Raja 6, ini 2 Raja 7, berarti setelah kejadiannya. Ayat yang pertama, saudara silakan baca. 3, 2, iya. Akan berharga sesikal di pintu gerbang. Jadi Elia sebagai hamba Tuhan ngomong begini, nanti akan terjadi besok. Ini hari ini nih 1 kepala keledai 12 juta. 1 kotoran burung merpati 750.000. Orang makan anaknya. Berarti kan susah banget, betul nggak? Terus Elia bilang gini, besok katanya akan terjadi yang namanya mukjizat. Mari kita lihat ayat yang ke-2, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi masakan hal itu? Jawab abdi Allah, sesungguhnya. Tetapi tidak akan apa? Bisa lihat saya ke depan. Jadi Elia janji besok dari yang harganya 15-12 juta, besok akan turun 800%. Tapi ada panglima ngomongin, nggak mungkin. Sekalipun Allah buka-buka tingkap langit, nggak mungkin. Apa kata Elia sama panglima itu?
Besok kamu lihat. Tapi kamu gak akan makan. Kadang-kadang kita kayak panglima perang itu. Yang Alkitab bilang kamu diberkati. Alah, gak mungkin diberkati. Dari mana duitnya? Pendeta bilang, kamu besok diangkat Tuhan. Alah, dari mana diangkat Tuhan? Dari mimbar kita bilang, kamu akan ditolong. Alah, ditolong Tuhan. Pendeta bilang gini, jangan takut di tengah masa sukar. Tuhan pelihara. Pelihara dari mana? Hati-hati mengatupkan mulut kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hati-hati mengatupkan mulut. Jangan kalau firman, jangan kalau janji Allah disampaikan, kamu jangan ngecilin. Kamu jangan terima dengan logikamu, memang gak masuk. Tapi terima dengan imanmu. Amin saudara. Jangan sampai kejadian panglima itu. Yang Alkitab bilang dia mati di pintu gerbang. Karena ketika berkat turun, dia keinjek-injek. Tahun ini belum berakhir. Jangan buru-buru bilang, habis nih gue. Hancur nih gue. Selesai gue. Salah satu orang beriman, seni orang beriman adalah memperkatakan yang baik di saat keadaan gak baik. Amin. Katakan yang baik aja. Ucapin yang baik aja. Jangan lompat kepada kesimpulan. Padahal belum kesimpulan. Saudara kan pernah dengar kisah dari negeri Cina. Ada seorang punya kuda yang sangat cantik. Kudanya itu saking cantiknya, Bapak Ibu, ada orang datang pengen beli kuda itu. Pengen beli kuda itu. Petaninya menolak kuda itu karena sangat menyayangi kuda itu. Suatu hari kuda itu kabur. Bapak Ibu, tetangga pada bilang, oh kan, kamu sih bodoh, sial kan kamu gak jadi dijual. Sial sih kamu, kenapa gak dijual? Apa kata petaninya? Jangan buru-buru bilang sial. Kita gak tahu ini sial apa berkat. Yang kita tahu kuda cuman lari. Berapa bulan kemudian kudanya balik dari hutan. Bawa 3-4 ekor teman kuda yang lain. Langsung tetangga bilang, oh iya ini bukan sial. Ini bukan keberuntungan. Apa kata petani? Jangan buru-buru bilang keberuntungan. Kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma kudanya balik bawa teman. Yang beberapa waktu lalu anaknya naik kuda yang liar. Anaknya jatuh, kakinya patah. Langsung kembali tetangga bilang, memang ini kuda bawa sial. Apa kata petaninya? Jangan buru-buru bawa sial. Kita cuma tahu anak saya jatuh, kakinya patah. Nggak tahu sial apa enggak. Berapa bulan kemudian terjadilah perang. Raja mengeluarkan dekret, semua anak muda harus perang. Karena anaknya kakinya patah, nggak jadi perang. Di rumah, kata tetangga, bener ini nggak sial. Saya bisa lanjutin sampai besok malam loh. Bisa kalau kau mau bisa, saya bisa sanggup ini. Jangan ragukan kemampuan saya bikin cerita ini. Itu mau tepuk tangan, mau apa, gimana ini? Nggak, maksud saya, jangan jump kepada conclusion. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan. Kalau misalnya kamu hari ini Bapak Ibu mengalami yang namanya penundaan, yang ngomongin bangkrut, mati gue nih, mati. Tuhan bilang bukan mati. Cuman ditunda doang aja. Kenapa sih harus lebay? Halo? Bilang kiri kanan, maka jangan lebay. Kamu nih lihat orang, kita jalan, orang gak senyum sama kita bilang ini marah sama gue. Padahal dia rabun jauh. Dia emang gak lihat aja gitu. Istri saya rabun jauh Bapak Ibu. Dia kemana-mana harus pakai yang namanya soft lens. Kalau gak pakai soft lens, jarak segini aja, dibilang mukanya rata. Suatu hari ada jemaat yang senyum sama dia, dibilang, Ibu Gembala marah sama saya. Istri saya bilang, saya buram. Saya gak lihat kamu. Jangan buru-buru lompat. Makanya saya mau bilang sama saudara, kalau hal buruk terjadi, ini nih. Bilang kiri kanan. Jangan nengok saya, nengok kiri kanan ya. Amin. Ketika saya mengalami masa sukar, saya nggak bilang gini, abis. No, enggak, saya nggak pernah bilang abis. Saya bilang begini, ngeri. Tapi saya bilang Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti buka jalan.
Amin. Makanya jangan buru-buru ngomong. Makanya resilient faith yang pertama adalah God is able. Perkatakan aja. Tiap hari saya punya kebiasaan, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Gerejaku diberkati, keluargaku diberkati, anak-anakku diberkati. Karena perkataan kita bisa menentukan berkat mendekat atau menjauh. Amin. Sama-sama angkat tanganmu. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku memperkatakan berkat. Bulan ini aku diberkati. Aku naik, tidak turun. Jadi kepala, bukan ekor. Bulan berkat, bulan mukjizat, bulan anugerah, bulan pertolongan, bulan kasih karunia. Aku dikejar-kejar oleh berkat. Aku dibanjiri oleh anugerah. Aku dikepung oleh kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus aku tutup tahun dalam mukjizat Allah. Semua yang percaya katakan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Ada jemaat yang komplain sama saya, Pak Pendeta tiap awal bulan berkat, bulan berkat. Saya gak diberkat-berkatin. Kayak gitu mental makanya. Bisa ngerti maksud saya? Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita cepat Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya resilient faith. Yang pertama adalah God is able. Yang kedua adalah Bapak Ibu, God is good. Sama-sama bilang sama saya, God is good. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan itu baik. Bilang lagi, Tuhan itu baik. Sama-sama angkat tangan kanan bilang, Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Tuhan itu apa? Baik. Tuhan itu apa? Baik. Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu apa? Baik. Tuhan itu baik. Di tengah badai bilang Tuhan itu baik. Di tengah penundaan bilang Tuhan itu. Di tengah pengkhianatan bilang Tuhan itu. Di tengah keadaan kamu gak ngerti bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. 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 Titik. Jangan tambahin lagi. Jangan yang lain. Udah titik. Baik. Udah. Baik. Sekalipun tulang saya bunyi-bunyi di belakang. Tuhan itu baik. Sekalipun hari ini saya harus datang dengan menangis. Karena masuk daftar dalam pemecatan. Tuhan itu baik. Artinya begini Bapak Ibu. Kita, Tuhan itu baik. Kenapa kita bisa bilang Tuhan itu baik? Karena kita punya iman. Karena kita punya iman. Tuhan dulu tolong, hari ini dia tolong. Besok dia tolong. Kita bilang Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tinggal. Kita bilang lebih mudah seluruh bumi musnah daripada satu titik iota hilang. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Gak ada lagi udah. Kita bisa ngopi 3 jam. Saya pengen ngomongin betapa baiknya Tuhan itu. Kita bisa duduk bareng nih. Ya. Ngopi bareng gitu. Walaupun jarang yang ngajak saya. Paling cuma Ernest. Dia belum ketemu waktunya nih. Ngopi bareng nih. Kita bisa cerita panjang lebar nih. Saya yang bayar sih kopinya. Dia bilang Tuhan baik. Lu enggak. Kita ngomongin, kita bisa ngomongin tuh dari mulai kecil sampai detik ini. Dia bisa bilang Tuhan baik, iya baik. Padahal kita nakal, iya nakal. Padahal kita bandel, apalagi gua katanya gitu. Tapi Tuhan baik, iya. Kita lupa doa, tapi masuk kantor diberkatin. Tuhan baik, iya baik. Kita pernah hidup jauh dari Tuhan. Tuhan tetap berkat, iya baik. Dia gak pernah lupa bangunin kita pagi-pagi. Kita yang suka lupa doa sama dia pagi-pagi. Tapi dia gak pernah lupa. Kita mau jalan nih. Motor hampir nabrak. Kita padahal kita astagfirullah gitu. Tapi kita tolong. Tapi Tuhan itu apa? Baik. Bagaimana untuk bisa bilang Tuhan itu baik? Dengan mengubah bingkai hidupmu. Setiap orang pasti menghadapi tantangan. Bedanya bukan soal besar atau kecil badai. Tapi bagaimana ia memaknai badai itu. Saya ulang lagi. Setiap orang pasti ngadepin masalah. Betul? Besar atau kecil gak penting. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita memaknai badai itu. Banyak orang Kristen ketika menghadapi badai pengen cepat-cepat pergi. Betul tidak?
pengen cepat-cepat selesai, betul tidak? Padahal di tengah badai itu Tuhan sedang menyatakan dirinya sama kita. Dan banyak dari kita pengen buru-buru. Bapak Ibu, yang lebih mengerikan dari badai kehidupan adalah apa Bapak Ibu? Melewati pergumulan, kita nggak kenal Tuhan lebih dalam. Jadi kita lewatin badainya, tapi pengenalan kita sama Tuhan nggak bertumbuh. Sesungguhnya itulah badai sesungguhnya. Kamu nggak kenal Tuhan. Tapi di tengah badai, kamu kenal Tuhan. Kamu ngalamin Tuhan. Di tengah kehilangan, di tengah kesakitan, di tengah vonis dokter, di tengah kekurangan. Kamu ngalamin Tuhan, kamu kenal Tuhan. Ketika badai itu berlalu, kamunya berubah. Badainya udah lewat, tapi kitanya berubah. Cara pandang kita ngeliatin masalah beda. Cara kita ngelihat duit beda. Cara kita ngelihat Tuhan beda. Bukan karena kita mengalami masalah. Tapi masalah itu mengubah. Karena di tengah badai, Allah menyatakan dirinya sama kita. Bapak Ibu, saya jadi pendeta udah lama. Tapi teologi saya berubah 2 tahun yang lalu. Di saat Tuhan tarik saya dengan paksa. Masuk dapur perapian. Saya pengen buru-buru keluar dari badai itu. Cepetan Tuhan. Tuhan bilang, duduk. Duduk. Sakit Tuhan. Duduk. Tuhan, duduk. Kalau banyak ngomong gue panjangin. Iya, duduk. Siapa di sini yang kalau menghadapi badai pengen cepat-cepat selesai? Udah jujur aja lah, ya. Kalau bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya, betul kan? Dalam waktu cepat-cepatnya. 17 Agustus, Mega Bekasi. Betul gak? Tapi Tuhan bilang, aku pengen kenal sama kamu. Aku pengen intim. Yang mengerikan dari orang Kristen, badainya lewat. Dianya gak berubah. Mari kita akan melihat Bapak Ibu, reframing. Orang yang resilience, sambil saya undang adik saya, pemain keyboard, winner. Orang yang resilience tidak menyangkal rasa sakitnya. Tapi mereka mengubah bingkainya. Mereka tidak melihat penderitaan sebagai akhir, tapi mereka melihat penderitaan sebagai alat untuk mendewasakan mereka. Bapak Ibu, resilience erat kaitannya dengan yang namanya reframing. Apa sih reframing? Creating a different way of looking at a situation or relationship by changing its meaning. Mengubah cara kita melihat masalah. Roma 8:28 adalah salah satu ayat yang paling pas untuk membahas ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Kita tahu sekarang bahwa untuk bagi mereka yang, kalau kamu percaya sama ayat ini, kenapa khawatir? Kalau kamu percaya Allah ada di balik segala kehidupan yang kita jalani. Kalau kamu percaya bahwa dalam setiap badai kehidupan dia janji akan mendatangkan kebaikan. Ada jaminan. Kenapa asuransi kamu percaya? Kenapa kamu naik mobil bisa duduk tenang pada supirnya kenal juga enggak? Kenapa naik pesawat kamu bisa duduk tenang kenal juga enggak? Tapi kenapa Allah yang udah ribuan tahun berkata bahwa Allah turut bekerja. Dia janji Pak, dia janji Bu, dia janji sama saudara dan saya. Bahwa dia janji di tengah badai, aku turut bekerja. Dan bukan hanya turut bekerja, itu belum blah. Susah kalau khotbah terlalu semangat, susah. Dia janji bukan hanya turut bekerja, dia janji gini. Akan mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, kebaikan. Baiknya Tuhan sama baiknya kita beda apa sama? Beda. Baiknya kita hari ini baik, besok belum tentu baik. Baiknya Tuhan hari ini baik, selamanya baik. Amin. Mari kita melihat lagi Bapak Ibu. Reframing, bukan menyangkal masalah. Iman kekristenan gak pernah minta saudara menyangkal. Tapi reframing adalah, dengar baik, ini perkataan dari Tuhan. Mengizinkan kasih karunia Tuhan. Memberikan makna baru pada masalah yang kita hadapi. Izinkan kasih karunia Allah memaknai badai yang kamu lewati.
Izinkan kasih karunia Allah memaknai pemecatan yang kamu hadapi. Izinkan kasih karunia Allah kasih makna yang baru sama masalah yang kamu hadapi. You will be shocked. Kamu akan kaget ketika kasih karunia Allah kamu izinkan datang dalam badai yang kamu hadapi. Kamu akan melihat maknanya berbeda. Kamu tadi marah sama badai, tapi kamu akan bersyukur melalui badai. Ini baru jam 7.30 nih. Udah khotbah teriak-teriak masih panjang sampai malam. Amin. Bilang kiri kanan saudara, izinkan kasih karunia Allah memaknai pergumulanmu, bilang. Amin. Mari kita melihat Bapak Ibu. Orang dunia berkata, kenapa ini terjadi? Tapi orang beriman berkata, nyatakan jalanmu. Amin. Reframing Bapak Ibu artinya, kalau orang dunia terjadi untuk saya, bukan pada saya. Bisa ngerti gak bedanya? Terjadi untuk saya, bukan pada saya. Kalau pada saya itu mental korban. Ya, tapi kalau terjadi untuk saya, dia di belakang layar mengerjakan yang baik buat kita. Amin. Tapi kalau terjadi pada saya, kita akan mikir gue diincer nih. Orang gak seneng nih gue naik nih. Nih orang mau gini. Makanya sekarang saya udah gak mau pusing orang ngomongin saya. Bodoh amat. Bodoh amat. Selama penyertaan Tuhan gak mundur dari saya gak pusing. Amin. Bahkan makin diomongin dia promosi gratis lah. Betul tidak? Apain pusing? Filipi 1 ayat 12 dan ke-14. Saya baca ini Bapak Ibu dari terjemahan Alkitab Gen Z. Filipi 1 12 sampai ke 13. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Yang versi Gen Z ada? Yang sudah saya taruh, nanti tolong ditambahin. Versi gengsi gini Bapak Ibu. Gengs, biar kalian tahu aja, semua masalah yang gue hadapin ini malah bikin penyebaran Injil makin viral. Sampai-sampai semua penjaga istana dan orang-orang di sekitar tahu banget kalau gue di penjara. Bukan karena hal lain, tapi karena gue berjuang buat Kristus. Terjemahan tadi aslinya bilang bahwa penjara justru membuat Injil Kristus makin diberitakan lebih luas. Izinkan saya kasih reframing biar saya bisa mengerti. Tampilkan gambarnya. Reframing sudut pandang. Saudara mau mandang badai, awan gelap, atau saudara mau mandang pelangi? Sudut pandang mana yang saudara mau pakai? Saya bisa memakai sudut pandang saya korban, saya dihancurin, saya disikat, secara terstruktur orang pengen jatuhin saya. Atau saya bisa memandang melalui kejadian ini, Tuhan keluarkan yang terbaik dari Gideon Simanjuntak. Muncullah kerinduan Yesus. Kamu mau taruh mana? Sini. Badai. Habis nih gue nih, mati nih gue. Waduh, topan. Anak jalanan. Bila berat. Susah. Atau Tuhan baik ya. Bisa-bisanya di tengah badai Tuhan kasih pelangi. Daripada lihat badai, mendingan rebahan di padang berumput hijau.
duduk manis. Udah diam saudara, cuma 2 kemungkinan. Masalahmu terlalu berat. Setiap hari latih caramu memandang hidup. Bukan dari kacamata manusia, tapi dari kacamata kasih karunia Tuhan. Saya bisa loh. Tapi saya memilih, saya anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Nanti pulang sudah dapat, masing-masing dapat 1. Ya. Biar kalau punya masalah ingat, itu kenapa ada bingkai ya? Oh iya. Si Gideon ingetin kita Gideon. Mana yang mau kamu lihat? Saya nggak mau sebut, tapi saya izin cerita saja. Karena belum izin. Ada pengerja kita besok anaknya mau dioperasi. Anaknya. Tapi hari ini dia melayani Tuhan. Kalau bukan iman apa? Halo? Bukan operasi kecil, operasi besar. Tapi dia memilih melayani. Kenapa? Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana. Makanya Yusuf bilang begini, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya mendatangkan apa? Kebaikan. Bisa jadi batu yang orang lempar buat jatuhin saudara, sesungguhnya Tuhan mau pakai batu pijakan untuk promosiin kau. Bisa jadi batu yang buat jatuhin saudara, Tuhan mau pakai buat jadiin rumah saudara. Bisa jadi hari-hari yang sudah hadapi masa sukar, justru dipakai Tuhan untuk membawa perkara-perkara besar terjadi sama saudara. Resilience. Orang yang resilience dapat melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia dapat percaya. Ayub yang begini. Dulu hartanya hilang, semuanya hilang. Dia marah sama Tuhan. Tapi ketika dia mulai dipulihkan, dia mulai punya framing yang baru. Dia bilang begini. Dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku melihat engkau. Amin. Saya berdoa jemaat yang kepadanya dipercayakan untuk saya gembalakan. Jangan nyerah. Ada banyak berkat manis indah, perkara gagah perkasa nunggu kita di depan. Amin. Nunggu kita apa? Di depan. Selama kamu gak give up, nanti kita tutup tahun. Silakan datengin, saya bilang, Pak bener Bapak, bener Pak, firman Bapak bener Pak. Saya dulu jomblo Pak. Ini pergantian tahun Pak, ini kami mau nikah Pak. Kapan nanti? 0000. Jadi kalau orang nanya kapan hari pernikahannya? 0000. Bingung nih, tahun 2026. Pak bener loh Pak, iya Pak, Tuhan tolong Pak, bener Pak, Tuhan bela Pak. Doa saya dalam nama Yesus, kita tutup tahun, kita akan melihat ada berkat mukjizat Tuhan siapkan buat kita. Amin. Bilang kiri kanan saudara, stay resilience. Bilang stay resilience. Bilang sama yang baru ngomong, kuat jongana. Bilang, kuat jongana. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita.